Bagaimana dalam waktu sejam, gadis yang biasa-biasa aja, berubah menjadi orang kaya. Jian sedang mencari dokumen di gudang. Tiba-tiba menerima telepon dari seseorang. Dan menyuruhnya dalam waktu sejam muncul di museum. Jian yang berkeringatan, ingin menolaknya dengan alasan sedang kerja. Tak disangka ibunya langsung memberinya waktu dan mematikan teleponnya. Ternyata dari ibu mertuanya mendapatkan informasi tentang Jian. Dan sengaja memberinya perangkap untuk bertemu dengannya. Semua orang melihat sikapnya. Wanita ini tidak ingin menyelakai keluarganya. Sehingga melakukan hal ini. Untungnya Jian menelepon Do Kyung. Dan Do Kyung langsung mengerti apa maksud dari ibunya. Dia menyuruh Jian untuk mencuci muka. Kemudian memanggil mobil dan desainer pribadi. Kemudian bertemu dengan Do Kyung. Di dalam mobil Do Kyung memberitahukan tentang ibunya. Hal ini pun membuat Jian semakin gugup. Ini sudah berhubungan dengan keluarganya. Dengan satu salah saja akan menjadi bahan tertawaan. Dan di saat itu, kamu ingin mengatakan apa semuanya adalah jawaban yang benar. Kemudian Jian mulai didandan oleh penata rias. Do Kyung mengatakan harus didandani dan terlihat natural. Karena sekarang dia sudah bekerja selama 10 jam. Terlalu tipis juga tidak normal. Ya ampun, ini sebenarnya laki-laki dari mana? Hingga tentang riasan saja mengerti. Kemudian Do Kyung berlutut. Dan memilihkan perhiasan. Ini laki-laki baik dari mana? Bahkan hingga ukuran untuk Jian pun dia mengerti. Terakhir Jian pun muncul. Dan penampilannya lolos. Tapi di saat keluarganya menyusahkannya, menanyainya tentang prestasi artistik, hal ini tetap bisa dijawabnya. Wah, ini bukannya terbuat dari platinum. Kamu tahu siapa pembuatnya tidak? Dia adalah artistik yang sangat terkenal. Keluargamu sering bertemu dengannya. Iya, tapi karya yang paling aku sukai adalah cinta. Pengetahuannya mengenai seni pun mengagetkan ibu mertuani. Dan semua orang menghargainya. Menjadi artistik adalah salah satu impian Jian. Dia mana mungkin tidak mengerti tentang seni. Di saat kedua orang ini saling memberikan selamat, Jian melihat kakinya yang terluka. Mengetahui suatu rahasia yang besar. Di saat mengetahui dirinya bukan anak dari nyonya kaya, dia harus melakukan apa? Jian yang melihat bekas luka di kakinya, teringat dengan dirinya yang tersakiti di tahun 1991. Saat itu anak dari nyonya kaya menghilang di Agustus tahun 1992. Ini menjelaskan, dirinya tidak mungkin adalah nyonya kaya. Dengan penuh pertanyaan, Jian mencari di internet, dan menemukan berita orang hilang saat itu. Kemudian ia pulang ke rumah orang tuanya, menemukan sebuah foto. Ini dan adiknya Jisoo sangat mirip. Ternyata Jisoo barulah anak dari nyonya kaya. Jian sulit untuk menerimanya. Dia tidak percaya orang tuanya bisa menghilangkan kehidupan adiknya. Dia ingin menyampaikan kebenarannya, dan menerima segala akibat. Melihat bagaimana mereka memberikan hukuman. Pembangunan sekolah kami sudah mulai dihentikan. Tanpa bantuan darimu, kami tidak akan sanggup untuk membayar biaya pembangunan. Kelihatannya kamu sudah mau bangkrut. Kami membangun sekolah ini karena kamu sudah mengiyakan. Di saat aku mengiyakan, itu kamu belum mengkhianatiku. Di saat kamu memperlakukan putriku seperti itu, kamu tidak memikirkan hal ini. Di saat kamu membantunya bicara di museum, aku sudah tahu bahwa itu adalah kau. Nyonya, biarkan kami bertemu dengan anakmu. Aku sekarang benar-benar tahu sudah berbuat salah. Bila kamu masih menyebarkan hal-hal buruk tentang anakku, kalian sekeluarga tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan. Jian pun ketakutan. Saat itu dia tidak berani untuk mengakui kebenaran. Dengan rasa bersalah, dia tidak berani menghadapi orang tuanya. Pukul 5 pagi sudah pergi berangkat kerja. Malam jam 12 baru pulang kerja. Dia terus-terusan menghindar, mencoba menaklukkan hati nurani. Tapi hari itu Do Kyung membawanya pulang. Semua orang saling bertatapan dengan muka dingin. Jian yang ketakutan pun berpikir mereka sudah mengetahui semuanya. Tak disangka orang tuanya berpikir untuk mengirimnya sekolah luar negeri. Ini adalah hal yang baik. Tapi Jian tidak bisa merasa senang. Hati nuraninya berkata dia tidak harus menerimanya. Hari itu Jisoo membawa roti buatannya sendiri. Tak disangka sikap Jian berbeda. Langsung memberikan kesan yang jelek. Dan menyuruhnya untuk jangan datang lagi ke kantor.
Hal ini membuatnya menjadi putus asa dengan impiannya menjadi pembuat roti. Dan di saat itu, foto Ji-an dan Do Kyung tersebar. Semua orang di kantor langsung membicarakannya. Ayahnya langsung memutuskan untuk membuka rapat dan mengumumkan identitas Ji-an yang sebenarnya. Ji-an yang mendapat kabar itu semakin panik. Dia harus memilih berbuat apa. Di dalam rapat, ayahnya sedang ingin mengumumkan identitas Ji-an. Tiba-tiba, "Direktur, bolehkan berikan saya kesempatan untuk berbicara?" "Oke, ini adalah aku dan Tuan Do Kyung." Tuan Do Kyung menyuruhku di acara untuk membaca terjemahan. "Berarti kamu mengatakan kamu dari awal sudah kenal dengan Tuan Do Kyung?" "Iya. Karena aku menyetir mobil melewati kecepatan, sehingga terjadi kecelakaan dengan Tuan Do Kyung. Aku berutang biaya perbaiki kepadanya sebesar 20,7 juta won. Tapi dia membebaskanku." "Tuan Do Kyung, ternyata kamu sangat berhati besar." "Benar." Akhirnya masalah itu terselesaikan, dan Ji-an mulai mabuk-mabukan. Tak disangka Do Kyung menemuinya. Menghadapi perhatiannya Do Kyung, Ji-an pun frustasi. "Aku bukan adikmu. Aku ini Ji-an. Adikmu yang sebenarnya adalah adikku Jisoo." Hal ini sangat mengejutkannya. Tatapan Do Kyung seperti tidak menerima. Dia memutuskan untuk memberitahu yang sebenarnya kepada orang tuanya. Tak disangka Ji-an memohonnya untuk tidak memberitahu mereka. Ini sebenarnya ada apa lagi? Ternyata Ji-an mengira pengakuan Do Kyung akan mengeksposnya. Dia ingin dirinya sendiri yang mengakui semuanya dan mendapatkan maafan. Untungnya Do Kyung pun mengiyakannya. Sayang sekali, kenyataannya yang memberikan rasa bangga kepada orang tuanya, bukan adiknya. Kemudian Ji-an menanyai ibunya, kenapa harus menukar kehidupan Jisoo, dan memohon mereka untuk mengakui semuanya. Adegan berganti. Suami istri datang ke rumah Nyonya Kaya. Tuan Kaya mendengar Jisoo barulah anak mereka yang sebenarnya, dan langsung menarik kerahnya. Keduanya berlutut meminta maaf. Tapi Tuan dan Nyonya itu sudah sangat kesal. Berlutut seharian pun juga tidak akan mengubah semuanya. Dan anaknya juga dipecat dari kantor. Hingga Ji-an pulang. Mau gimana pun dia menjelaskan tetap tidak ada gunanya. Nyonya melempar semua barangnya. Ya ampun. Ternyata dengan begini diusir dari rumah. Untungnya, dia akhirnya menyingkirkan kutukan hati nuraninya. Meskipun tidak bisa kaya, tapi tetap bisa melewati hidup dengan biasa-biasa saja. Ini juga rumah yang bagus. Drama, My Golden Life. Cerita sampai di sini saja. Selanjutnya peran sang adik akan dimulai. Dia akan mendapatkan kembali martabatnya demi kakak.